Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eleven, selamat datang kembali di Eleven Podcast. Bulan Agustus selalu punya vibes yang berbeda nih. Di sekolah mulai banyak sekali bendera merah putih, latihan upacara, dan juga berbagai lomba-lomba untuk memeriahkan 17 Agustus. Dan ini bukan hanya terlaksana di sekolah nih, marak juga biasanya dilaksanakan di lingkungan masyarakat teman-teman. Nah, tahun ini Indonesia sudah berusia 81 tahun dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tapi pernah nggak sih teman-teman kepikiran sebenarnya tema itu artinya apa buat kita yang masih SMA dan remaja ini? Nah, daripada kita nebak-nebak sendiri nih teman-teman, kita hari ini sudah kedatangan guru yaitu Bu Nurul. Selamat datang Ibu. Terima kasih Kaiza, senang sekali mampir di Eleven Podcast. Iya, boleh sapaannya kepada pendengar Eleven Podcast terlebih dahulu, Ibu. Ya, halo Eleveners, senang sekali bisa hadir di Eleven Podcast. Iya, oke. Kami juga turut senang Ibu hadir di Eleven Podcast. Ibu, sebelum kita masuk ke tema yang lebih serius nih, aku penasaran banget nih. Kalau mendengar kata 17 Agustus, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Ibu Nurul? Oke, saya rasa 20 tahun lebih berkecimpung di dunia pendidikan, setiap tanggal 17 Agustus adalah upacara Kaiza. Oke. Iya. 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 Jadi memang itu adalah rutinitas setiap tanggal 17 Agustus ya gitu. Di setiap sekolah, di setiap instansi gitu. Apalagi kalau karena kita berada di dunia pendidikan, pasti setiap tanggal 17 Agustus adalah upacara, upacara kemerdekaan. Betul sekali Ibu. Nah ternyata dari dulu sampai sekarang tuh masih kita mempertahankan ya Ibu kebiasaan untuk upacara. Dan juga pastinya itu adalah bentuk dari kebersamaan kita untuk menyambut dari 17 Agustus itu sendiri. Nah jujur Ibu kalau misalnya aku nih sebagai generasi sekarang, mungkin yang kita ingat selain upacara itu adalah lomba-lombanya nih Ibu. Salah satunya tarik tambang. Iya, betul. Betul, kayak lomba tarik tambang, makan kerupuk, Iya, gitu-gitu. makan kerupuk. Iya, betul Ibu. Itu kan jadi hal yang seru dan terkesan juga di benak Dan hanya ada di tanggal 17 Agustus ya, Iya, gitu. bener Karena di Ibu. kegiatan lain kayaknya nggak ada tuh lomba tarik tambang gitu. Iya, Lomba bener. makan kerupuk hanya ada di tanggal 17 Bener, Agustus. jadi identik gitu ya Iya, Ibu. Betul sekali. Nah Ibu, sekarang kita sudah mau masuk nih ke tema tahun ini. Kalau mendengar tentang Indonesia berdaulat, menurut Ibu Nurul, apa sih artinya buat kami sebagai remaja dan juga anak SMA? Oke, berdaulat itu kalau yang saya pahami adalah kita berdiri di atas kaki kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pelajar atau sebagai anak-anak SMA gitu ya, berarti kalau berdiri di atas kaki sendiri adalah bagaimana kita memiliki kepercayaan diri, kita menjadi nahkoda dari kehidupan kita sendiri, kita tahu persis kemana masa depan akan kita labuhkan gitu ya, sehingga kepercayaan diri itulah yang akan membuat kita merasa bahwa kita mampu untuk sampai kepada tujuan yang kita tuju gitu. Itu sih Kaisa. Oke Ibu. Nah Ibu, kalau misalnya tadi kepercayaan diri dan lain-lain. Nah kalau misalnya kita dengan masuk ke realita zaman sekarang nih ya, sekarang tuh banyak juga kayak teman-teman yang penting itu harus mampu mengendalikan diri sendiri ya Ibu. Karena sekarang tuh kalau saya pribadi ya langsung kepikiran tentang media sosial nih keterkaitannya Bu. Kadang tuh ya ada berita yang memang belum tentu benar tapi sudah keburu disampaikan gitu ke teman-teman yang lain. Apalagi kan sekarang kita generasi muda tuh kayak FOMO gitu ya Ibu. Nah, padahal kalau misalnya kita bertindak lebih bijak lagi, itu juga bisa menjadi bentuk dari menjaga Indonesia ya Ibu. Betul Ibu? Ya betul. Jadi memang sekarang adalah era gempuran informasi begitu banyak gitu. Sehingga kemampuan untuk berpikir kritis, kemampuan untuk bernalar kritis itu perlu dimiliki oleh generasi zaman sekarang itu. Bagaimana kita sebelum sharing itu harus saring dulu nih informasinya, bener nggak nih gitu, hoax bukan nih gitu ya. Kira-kira ini akan kalau saya sharing bermanfaat nggak buat yang akan membaca gitu? Apakah ini
mengandung ujaran-ujaran kebencian dan seterusnya. Jadi memang betul sekali di era sekarang ini yang banjir informasi ya tadi ya gitu. Perlu sekali dimiliki sikap-sikap untuk bernalar kritis, berpikir secara bijak gitu, apalagi dalam bermedia sosial. Betul sekali, saya setuju sekali Ibu, karena sekarang tuh benar-benar sepenting itu ya untuk menyaring sesuatu dan bagaimana kita berpikir kritis atau mengkritisi akan suatu hal yang kita dapatkan Ibu. Nah, sekarang masuk nih teman-teman ke selanjutnya. Tentang Indonesia Adil. Menurut Ibu Nurul nih, apakah adil itu hanya sebagai tugas pemerintah seperti aparat penegak atau bagaimana nih Bu? Iya, saya rasa itu menjadi tugas kita semua sebagai warga negara gitu. Saya kurang setuju kalau keadilan itu hanya tugasnya para penegak hukum gitu ya. Kita sebagai warga negara juga bisa mengambil peran gitu sesuai dengan peran yang kita ambil di masyarakat gitu. Kita misalnya sebagai pelajar di sekolah gitu, Kaiza bisa menjalankan prinsip adil itu ketika misalnya dalam berteman, tidak memandang siapapun, semua ditemenin gitu ya, kemudian tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan bullying, kekerasan gitu. Kami para guru pun juga bisa menerapkan prinsip adil itu ketika berinteraksi dengan siswa yang berasal dari berbagai kalangan, tidak memandang status sosial ekonomi, semuanya kita layani dengan cara yang sama gitu. Jadi menurut saya semua warga negara bisa mengambil peran sesuai dengan perannya masing-masing ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk bagaimana menciptakan keadilan itu minimal dari lingkungan terdekat kita sendiri. Betul, aku setuju banget nih Bu. Kayak kita tuh harus bisa menempatkan diri karena sebetulnya kita memiliki perannya masing-masing ya Ibu. Dan aku rasa ini tuh penting banget. Kayak tadi Ibu sempat mention tentang bullying dan lain-lain. Bahwasanya kayak kita tuh nggak bisa membeda-bedakan berdasarkan suku, ras, agama ya Ibu. Karena mungkin nih kita lagi bercanda nih. Kita menganggap itu bercanda dan hal yang biasa. Tapi kita nggak tahu isi hati orang lain ya Ibu dan bagaimana pemikiran mereka ya Bu. Betul, sepakat. Kadang mukanya tersenyum tapi kita nggak tahu hatinya lagi patah, hatinya lagi remuk gitu kan. Iya, tapi mukanya sih senyum gitu. Jadi kadang apa yang terjadi di behind di hati kita itu, di hati teman-teman kita itu kadang kita tidak tahu gitu. Makanya kita harus berhati-hati ketika berkata-kata gitu ya, bercanda pun kita juga harus melihat juga gitu ya, ini anaknya gimana nih temanku nih gitu ya. Itu. Iya betul sekali Ibu. Kita nggak tahu ya tadi kalau hanya lagi remuk gitu kita lagi bete nanti ya Ibu. Kalau Indonesia makmur nih, banyak sekali orang tuh yang berpikiran tentang makmur itu adalah uang, kerja, sukses dan lain sebagainya. Padahal katanya maknanya itu lebih luas. Nah, bagaimana menurut Ibu Nurul? Saya sepakat bahwa kemakmuran yang namanya makmur itu tidak harus berkaitan dengan harta gitu ya, tidak harus berkaitan dengan materi dan seterusnya. Makmur itu dalam arti luas bisa bermakna bahwa ketika kita bisa melakukan ibadah dengan tenang gitu ya, kita bisa belajar dengan tenang, kemudian kita bisa bekerja dengan tenang, itu juga bentuk lain dari kemakmuran gitu ya, bahwa kita merasa aman, kita merasa lingkungan kita itu mensupport kita gitu, sehingga kemudian hati kita, kemudian pikiran kita merasa tidak ada yang menekan gitu ya, tidak ada yang tidak tertekan dengan hal apapun gitu ya, itu juga sebuah bentuk kemakmuran gitu. Secara psikologi, secara spiritual gitu ya. Bisa juga kemakmuran secara fisik, kita sehat, kita bisa melakukan olahraga, kita bisa melakukan aktivitas apapun itu juga kemakmuran gitu. Iya, baik Bu Nurul, aku setuju banget nih Ibu. Jadi sebenarnya kata makmur itu banyak sekali dan luas sekali maknanya kayak tadi itu bagaimana dengan potensi juga spiritual itu saling keterkaitan ya Ibu. Dan hal-hal tersebut tuh bisa dikatakan sebagai bagian kecil dari membangun Indonesia ke depannya agar lebih makmur ya Bu Nurul. Betul. Nah,
kalau gitu nanti ada slogan yang relate nih menurut aku, yaitu adalah mulai dari diri sendiri memang benar adanya ya Ibu Ya, ya. betul. Kita jangan berharap untuk bisa merubah lingkungan yang lebih besar kalau kita belum bisa merubah diri kita sendiri. Iya. Setuju Ibu. Nah itu teman-teman. Nah Ibu kalau boleh jujur nih kita sedikit bergeser topiknya. Anak-anak sekarang tuh sering banget dikatakan atau dibilang sebagai generasi strawberry. Katanya tuh gampang menyerah lah dan lain sebagainya. Menurut Ibu sendiri nih, itu benar nggak sih adanya Bu Nurul? Menurut saya setiap zaman memang punya tantangan sendiri ya gitu. Kita tidak bisa membandingkan secara bahwa zaman dulu itu anak-anaknya lebih kuat dan seterusnya. Karena memang tiap zaman itu punya tantangannya sendiri. Saya ketemu juga remaja-remaja yang sekarang disebut Gen Z di luar sana itu yang mereka juga punya semangat berjuang yang tangguh gitu, mereka tidak mudah menyerah, mereka punya prinsip yang kuat gitu ya. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa generasi sekarang generasi yang strawberry gitu. Sepakat bahwa karakter itu memang harus kita bangun gitu ya, bahwa karakter-karakter yang kuat, tangguh, optimis, tidak mudah menyerah itu memang harus kita bangun untuk generasi sekarang. Oke, betul sekali Ibu. Ini aku juga izin dengan POV aku sendiri ya. Aku juga setuju banget dan saya rasa juga kita tuh sekarang di zaman sekarang itu jauh lebih banyak peluang-peluang terbuka di luar sana ya, Ibu. Seperti banyak sekali pelatihan-pelatihan untuk ningkatin skill, terus juga banyak peluang kayak beasiswa, seminar dan lain-lain teman-teman. Nah, dan di posisi itulah yang nantinya akan mengakibatkan ada suatu dorongan dari saya yang lebih tinggi gitu Ibu. Dan juga ada tuntutan yang aduh harus nih diperjuangin ya Ibu. Nah kadang skill itu memang penting, tapi attitude juga nggak kalah penting. Karena orang mungkin akan mengingat bagaimana kita memperlakukan mereka ya Ibu. Iya betul Kaisa. Jadi memang kepandaian atau capaian akademik itu memang akan lebih lengkap kalau juga dibarengi dengan attitude yang baik gitu Betul. ya. Sebaliknya kadang capaian akademik yang tinggi, kepandaian yang bagus, kalau tanpa attitude juga jadi nothing gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya dua hal itu kalau bisa dimiliki oleh generasi sekarang itu akan menjadi hal yang luar biasa gitu. Karakter ya, mungkin kalau sekarang itu lebih populernya karakter gitu. Jadi tidak hanya sekedar pandai tapi juga memiliki karakter yang bagus gitu. Iya betul, Ibu setuju banget nih aku sama pendapat dari Ibu Nurul. Nah Ibu sebelum segmen ini atau sesi ini berakhir, aku mau ada games kecil nih, mini games Ibu. Oke, jadi ini tuh kayak jawab spontan. Oke, Ibu siap nggak nih kira-kira? Siap nggak ya? Siap. Oke, siap. Berarti bisa saya mulai ya Ibu. Oke, jadi saya akan menyebutkan kalimat, nanti Ibu jawab spontan. Oke, bisa dimulai. 1, 2, 3. Indonesia itu rumah kita. Oke, pelajar Indonesia harus berani bermimpi. Guru adalah penuntun. Indonesia tahun 2045 harus dipimpin oleh generasi yang berkarakter. Oke, baik Ibu. Dan yang terakhir, kalau satu kata untuk Indonesia, harapan. Harapan. Oke, Ibu, harapan. Kayaknya mengandung makna yang dalam tuh Ibu, harapan. Kenapa nih kalau boleh tahu Ibu jawabnya harapan? Ya, karena tadi kaitannya sama Indonesia itu apa? Indonesia rumah kita kan. Ya, jadi memang ya di Indonesia inilah kita akan berkarya gitu ya. Kita akan mencapai mimpi-mimpi kita gitu ya. Setiap hari kayak Kaiza berangkat ke sekolah, saya juga mungkin tiap hari juga ke sekolah, itu kan karena memang kita digerakkan oleh harapan bahwa Indonesia bisa semakin baik, semakin makmur ke depannya. Tapi kalau kita sudah nggak punya harapan, kita menjadi orang yang pesimis, depresi mungkin gitu ya, gitu. Itu malah akhirnya kontraproduktif gitu dengan kemakmuran yang akan kita capai, yang akan kita tuju gitu sih. Iya betul sekali Ibu. Berarti harapan itu memang harus ya, memang harus selalu Ibu selagi
kita-kita ini masih punya semangat mau belajar dan terus berkarya untuk Indonesia ke depannya. Nah, Ibu Nurul, terima kasih banyak sudah berbagi Sama-sama, Kak Iza. cerita dan inspirasi sekaligus insight-insight nih yang bisa aku dapatkan pada hari ini. Nah, teman-teman, saya pribadi jadi sadar nih, kalau kemerdekaan itu bukan hanya sekedar soal sejarah, tetapi tentang bagaimana kita mengisi hari ini agar Indonesia menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast hari ini juga mendapatkan semangat baru untuk terus belajar, berprestasi, menjaga karakter, dan ikut berkontribusi untuk bangsa. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bu Nurul. Sama-sama. Hari ini sudah mengisi podcast kita, teman-teman. Terima kasih teman-teman Eleven Podcast yang sudah mendengarkan Eleven Podcast. Saya Khaira Zahra pamit undur diri. Eleven Podcast, cerdas berkarakter. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.